Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Dengan terpaksa kami harus merubah nama channel dengan alih film. Karena sebelumnya nama channel itu sudah ada yang punya. Jadi lebih baik kami mengganti nama channel agar tidak sama dengan channel tetangga. Nah, kali ini kami akan membahas sebuah film bergenre drama komedi berbahasa Telugu. Citra Lahari. Film ini dirilis pada 12 April 2019 yang ditulis dan disutradarai oleh Krisor Tirumala dan diproduksi oleh Mitri Filmmakers. Film ini dibintangi oleh Saida Ramtej, Kalyani Priyadarsan, dan Niveta Peturaj, Sunil, Venela Kisor, Wasani Krishna Murali, dan Brahmaji. Tak perlu berlama-lama, kita langsung saja. Inilah ceritanya. Film dimulai ketika seorang pemuda didakwa dengan kasus kecelakaan atas idenya sendiri untuk membuktikan kemampuan sebuah aplikasi demi keselamatan manusia jika terjadi kecelakaan. Dia adalah Vijay Krishna, seorang lulusan insinyur teknologi yang sering dianggap pecundang. Ketika ibu hakim mengatakan apakah ada yang mau disampaikan sebagai pembelaan, ia pun menceritakan kisahnya. Ketika ia kecil, ia berhasil menciptakan sebuah lampu yang bisa menyala hanya dengan tepukan tangan. Tetapi idenya ternyata bukan hanya dia yang punya, tetapi ada siswa lain yang juga memiliki ide yang sama. Hingga dewasa, keberuntungan ternyata belum berpihak padanya. Banyak perusahaan ia datangi dengan berbekal kemampuan di bidang teknologinya. Namun belum satu pun yang mau menerima. Tetapi beruntungnya, ia memiliki seorang ayah yang selalu mendukungnya dalam setiap situasi. Narayan, itulah namanya. Seorang penjaga kuil yang harus merawat anaknya Vijay sendirian setelah kematian istrinya. Suatu hari Vijay mengadukan masalahnya pada temannya karena sudah terlalu lama menganggur. Ia pun ditawari kerja sebagai tukang servis TV. Walaupun pekerjaannya tidak sebanding dengan ijazahnya, tetapi demi mengisi kekosongan, ia pun menerimanya. Karena kerap kali ditolak, Vijay sering minum untuk menghibur diri. Meskipun begitu, Vijay adalah seorang anak yang sangat menghormati dan taat pada perintah ayahnya. Hingga suatu saat ketika ayahnya mengetahui bahwa dia sering minum, ayahnya pun mengatakan bahwa ia tidak melarang minum, asal jangan menggunakan uangnya sendiri. Suatu ketika, Vijay tidak sengaja mendengar percakapan seorang penyanyi saluran Devana yang mengingatkan dirinya dengan situasi penyanyi tersebut. Dia adalah Mike. Pada dasarnya, Mike adalah seorang penulis lagu dan penyanyi, tetapi nasibnya hampir serupa dengan Vijay. Kesempatan suaranya didengar publik hanya 2%, sedangkan sisanya di belakang publik 98%. Mike dan Vijay berteman baik sejak Vijay meminta Mike untuk membelikan bir untuk Vijay, dan Vijay membelikan bir untuk Mike. Vijay melakukan ini karena dia ingat nasihat ayahnya agar tidak minum dengan uangnya sendiri. Secara logika benar dia tidak beli bir dengan uangnya sendiri. Tampaknya, Mike sudah menjadi teman curhat sejak saat itu. Vijay menceritakan hubungannya dengan seorang gadis yang ditaksir oleh Vijay. Namanya Citra Lahari, seorang gadis polos yang mudah terpengaruh dengan orang lain. Perjuangan Vijay dimulai ketika Lahari menjadi salah satu siswi di kelas bahasa Perancis. Vijay pun ikut bergabung dengan kelas bahasa tersebut hanya untuk mendekati Lahari. Hampir setiap hari Vijay mengikuti Lahari kemanapun dia pergi. Sampai ketika Lahari pulang naik taksi sendirian, Vijay mengikutinya demi agar dia aman di jalan. Hari itu teman-teman Lahari yang memahami Vijay menyukainya merencanakan pertemuannya di bioskop dengan memesan tiket untuk Lahari. Kesempatan ini Vijay manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedikit basa-basi Vijay bertanya tentang film Toli Prema, meskipun awalnya Lahari sedikit merasa terganggu dengan kedatangan Vijay. Tetapi akhirnya ia mulai merespon Vijay. Vijay mulai mengutarakan isi hatinya pada Lahari. Dia berkata jujur bahwa apa yang dilakukan Vijay selama ini sebenarnya karena dia menyukainya. Vijay mengutarakan perasaannya dengan tulus, sehingga membuat Lahari akhirnya mulai baper, dan saat itulah mereka akhirnya mulai berpacaran. Awal hubungan mereka tampaknya berjalan normal, sampai suatu saat Lahari bertemu dengan Suica, seorang wanita karir yang cenderung menilai semua pria dengan negatif. Apa alasan yang membuatnya menjadi seperti ini? Nanti kita akan tahu. Suatu hari, Suica yang harus mendatangi temannya di asrama bahasa karena temannya yang bernama Neta mau melakukan bunuh diri karena putus dengan pacarnya. Tanggapan Suica sebagai wanita yang negatif terhadap pria ketika melihat kejadian ini tetap tanpa ekspresi yang berlebihan.
Kehadiran Suica seolah-olah bagaikan seorang penasehat di antara para gadis ini. Mengetahui cara bunuh diri yang akan dilakukan oleh Neta hanya dengan meminum obat tidur secara berlebih, dan itu hanya akan membuatnya tidur 4 jam. Maka Suica mengambil pisau, lalu ia arahkan pisau itu ke tangan Neta agar cepat mati. Begitulah caranya, kata Suica. Sayangnya Neta terlalu takut untuk mati. Barulah kemudian keluar nasihat Suica mengatakan bahwa hidupnya terlalu berharga jika dikorbankan. Jadilah kuat, tampar wajahnya dengan seraya berkata bahwa sebelumnya kau tidak seperti ini. Barulah kau sebut kau adalah temanku. Menurut Suica, 99% pria memiliki tujuan yang sama. Mereka bertindak berbeda untuk mencapai tujuannya. Hingga sampai mereka mencapai tujuannya, mereka akan kembali ke sifat awalnya. Tidak ada pria di dunia ini yang pantas agar kita mati untuknya. Itulah pesan Suica. Karena kejadian inilah, Lahari bertemu dengan Suica. Mereka berdua sudah saling mengenal sebelumnya karena pernah satu kelas pada waktu SMA. Suatu hari sebuah perusahaan besar di mana anggota direksi diantaranya adalah Janardan, seorang direksi licik dan culas yang sering mencuri ide orang, Barat sebagai bawahannya, dan Suica seorang profesional yang bekerja sepenuh hati dan mengutamakan logika ketimbang perasaan. Mereka melakukan sesi interview untuk mencari gagasan baru untuk perusahaannya. Tak lama kemudian datang Vijay dan dia menawarkan gagasan, sebuah desain aplikasi untuk menyelamatkan kehidupan seseorang apabila terjadi kecelakaan di mana tidak ada seorang pun yang tahu karena dia berada jauh di perkotaan atau terjadi larut malam. Maka aplikasinya akan dapat membantunya secara otomatis karena aplikasinya terhubung dan mengirimkan pesan yang akan terkirim ke 108 dan 100 kontak tanpa bergantung pada siapapun. Belum selesai Vijay memberikan penjelasan, Janardan menghentikannya. Sementara Suica memintanya untuk membiarkan melanjutkan. Namun Janardan mengatakan untuk apa diselesaikan. Banyak ide serupa seperti ini tidak akan berhasil. Lebih baik pikirkan hal gila agar kita aman, tanpa memberikan kesempatan pada Vijay untuk berkomentar. Vijay pun pulang sementara Janardan dan Barat berencana mencuri ide Vijay dengan menyuruh Barat agar menyelesaikannya. Kegagalan Vijay telah terjadi berkali-kali dan ini adalah salah satunya. Biasa ia pun datang ke bar untuk melampiaskan amarahnya bersama dengan Mike, teman minumnya. Mike melihat jam tangan baru milik Vijay. Ketika Vijay memamerkan hadiah dari Lahari, jam tangan itu adalah sebagai tanda apabila ia melihat jam tangan itu, mereka akan berjumpa di pemberhentian kereta, sembari mengirimkan pesan emosional untuk Lahari. Di sisi lain, Lahari yang sedang bersama temannya, Neta iseng mengambil HP Lahari dan membaca pesan Vijay di depan teman-temannya. Neta berkata bahwa itu bagus, berarti dia punya pacar yang peka. Berbeda dengan Suica yang negatif, dia berkata bahwa jika dia mengirimkan pesan emosional, pada waktu yang bersamaan berarti dia sedang mabuk, dan dia adalah pembohong. Tapi Lahari mengelak bahwa Vijay tidak minum, karena ia pernah bertanya padanya ketika itu. Bahkan mencium baunya saja, ia tak suka. Bahkan dia pun tidak berbicara dengan ayahnya selama 3 bulan karena ayahnya ketahuan minum. Benar saja, ketika baru saja Lahari dan Neta mau pulang, Neta melihat pesan status Facebook bahwa Mike dan Vijay Krishna dan yang lainnya merayakan ulang tahun di bar restoran Amerika. Lahari yang tidak percaya langsung mendatangi bar tersebut. Dan ternyata benar, di sana ada Vijay yang sedang menari dan mabuk. Lahari segera pergi, juga Vijay akhirnya mengejarnya. Karena Vijay sedang mabuk, ia salah memanggil nama Lahari dengan Lori, sehingga menambah kemarahan Lahari pada Vijay. Vijay memberikan alasan bahwa dia sedang merayakan ulang tahun temannya di bar itu. Tetapi Lahari berkata, apa itu rumahmu? Sehingga merayakan orang yang kerja di sana? Juga berapa kali ia bertanya tentang bau itu, ia berbohong bahwa telah minum jus ayam. Kemudian Lahari bertanya, apakah kau mengirimkan pesan-pesan itu ketika kau mabuk? Vijay pun menjawab, perasaan seperti itu tidak akan datang kecuali saat minum kan? Lengkaplah sudah kepercayaan Lahari dengan kata-kata Suica ketika itu. Tetapi Vijay tidak begitu saja merelakan Lahari. Dia katakan pada Lahari akan berhenti minum dan tidak akan memanggil Lori lagi. Lahari yang pada dasarnya masih mencintai Vijay pun memberikan kesempatan pada Vijay dengan mengatakan pada Vijay bahwa Lahari tidak pintar. Keputusan yang diambilnya sendiri pun tidak dia pikirkan apakah itu baik untuknya atau tidak. Juga dia mudah mengikuti apa yang dikatakan oleh orang.
Ia ingin Vijay menjadi satu-satunya orang yang dia percaya, sehingga tidak akan bergantung pada ucapan orang lain. Akhirnya, hubungan mereka kembali normal seperti biasa, hanya dengan catatan Vijay berhenti dari minum alkohol. Kini meskipun Mike menggoda dengan alkohol, tak membuat Vijay bergeming. Suatu hari Vijay mendapatkan panggilan dari perusahaan yang dia datangi. Pihak perusahaan akan mempertimbangkan ide dari Vijay. Peluang keberhasilan kini mulai tampak. Ia beritahukan pada Lahari, bertepatan dengan itu kakak Lahari yang akan melakukan pertunangan mengundang Vijay untuk datang. Bersamaan dengan itu pula, Vijay juga memperkenalkan ayahnya pada Lahari. Sepertinya ayahnya sangat menyukai Lahari, demikian juga Lahari menyukai ayahnya Vijay. Mike yang tahu dia akan datang ke acara tunangan itu berinisiatif untuk menyewa jas untuk Vijay, agar penampilan Vijay menarik perhatian semua orang. Meskipun Vijay menolaknya, tetapi Mike terus memaksa demi agar Vijay lebih disukai oleh Lahari dan keluarganya. Di sisi lain, Lahari dan Switcha juga sedang memilih baju di sebuah butik. Dia katakan pada Switcha bahwa Vijay tidak seperti yang Switcha kira. Dia bahkan berhenti minum dan juga sangat menyukai Lahari. Switcha menjawab, "Jika dia menyukaimu, harusnya sejak awal ketika kau bilang tidak suka peminum, seharusnya dia berhenti." Lahari pun akan membuktikannya nanti pada Switcha bahwa dia berbeda karena dia juga mengundang Vijay pada acara itu. Tibalah Vijay dan Mike di acara tersebut. Lahari menatap Vijay dengan kagum karena penampilan Vijay yang rapih dengan jas itu. Tak lama berselang, Vijay dikenalkan oleh Lahari pada ayah, ibu, dan kakaknya dan mengikuti sesi foto bersama. Tidak terduga, pemilik jas bernama Aziz itu pun hadir pada acara itu, sehingga membuat Mike dan Vijay segera bergegas untuk pergi. Baru saja mereka mau pergi, jas itu tersangkut pada meja yang mengakibatkan semua orang berfokus melihat pada Vijay. Aziz, pemilik jas itu pun memperingatkan Mike agar hati-hati dengan jasnya, karena sewa yang belum dibayarkan tidak akan cukup untuk membeli jas mahal itu. Benarlah kata-kata Mike bahwa Vijay akan menjadi bahan perhatian banyak orang, tetapi dengan rasa malu karena jas yang dipakai adalah jas sewaan. Lahari yang melihat ini tidak tahu harus bagaimana. Ketika Neta dan yang lain bersama-sama, dia menyampaikan kejadian itu pada Switcha. Hanya satu hal yang ditanyakan oleh Switcha pada Lahari adalah apa pekerjaannya. Lahari menjawab dia tidak tahu, tetapi dia pernah berkata sedang mengerjakan sebuah proyek. Kemudian Switcha bertanya, di mana dan proyek apa? Lahari pun menjawab, ia tidak tahu. Kembali Switcha menasihati Lahari, jika kau adalah orang yang dicintainya, seharusnya dia beritahukan hal itu. Kemudian dia mengisahkan kisah seorang yang tidak peduli dengan orang lain, hanya dia dan pasangannya. Hingga mereka menikah dan setelah beberapa tahun berjalan, si pria berubah dan menjadi pendusta untuk bisnis dan perselingkuhannya. Kemudian mereka berpisah dan cerai. 12 tahun yang lalu, dia adalah Switcha dirinya sendiri. Inilah sebab kenapa Switcha sangat negatif kepada pria. Switcha pun menambahkan agar jangan mudah percaya pada orang. Lebih baik putus di awal daripada sakit di kemudian hari. Mendengar apa yang dikatakan Switcha, Lahari mendatangi Vijay dan mendapati Vijay bekerja di bengkel servis TV. Bertambah yakinlah Lahari dengan apa yang dikatakan oleh Switcha tentang profesi dan proyek kebohongan Vijay. Tanpa berkata apapun, Lahari pergi. Berulang kali Vijay menghubungi Lahari, namun tak sekalipun diangkat dan juga membalas pesan dari Vijay. Vijay masih belum mengerti dengan Lahari yang tiba-tiba berubah. Hingga ketika telepon berdering, segera diangkat oleh Vijay yang ternyata itu dari Bharat, anggota direksi perusahaan yang akan mempertimbangkan ide Vijay. Vijay diminta agar segera datang dalam waktu 10 menit. Vijay segera bergegas mendatangi kantor. Ternyata pihak kantor hanya menginginkan untuk menyerahkan ide dan hak paten pada perusahaan dan akan membawanya ke pasar, dan jika itu berhasil maka perusahaan akan mempertimbangkan ide Vijay berikutnya. Dengan kata lain, ide Vijay akan dicuri oleh perusahaan atas akal licik dari Janardhan. Vijay melepaskan celana dan berjalan menuju Janardhan. Janardhan melihat ini sebagai ketidaksopanan. Kenapa berpakaian seperti itu ketika akan meeting? Vijay yang marah berkata, bagi seorang pencuri ide seperti Anda, tidak berhak berkata sopan santun.
Vijay pun lalu pergi. Bertepatan dengan itu, Lahari meminta bertemu. Mereka berdua sekarang berada di dalam kereta dan Lahari mengungkapkan semuanya pada Vijay tentang kebohongan proyek itu. Lahari kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungan dan lebih baik berteman. Vijay menjawab apa yang dilakukan oleh Lahari ketika ia pergi tanpa alasan itu bukan Lahari. Seharusnya cinta dibekali dengan rasa percaya diri. Tanpa itu, maka itu bukan cinta, kata Vijay. Vijay katakan tentang proyek itu bahwa proyek itu memang benar. Dan tidak mungkin dia harus menjelaskan sekarang karena dia sering gagal. Dan juga pekerjaan servis TV itu hanya sementara dan tidak berhenti di situ. Vijay menambahkan, aku juga takut seumur hidup untuk meyakinkanmu. Lahari berkata, aku pergi. Vijay pun menjawab, sejak lama kau telah pergi. Hari itu tak sengaja Vijay bertemu dengan Swija. Swija menyinggung tentang proyek Vijay yang telah ia sampaikan pada CEO. Hanya saja nada Swija yang ketus ditambah nuansa hati Vijay yang sedang hancur, membuat Vijay berkata bahwa ia tak sabar untuk menjawab pertanyaannya. Padahal, ada kesempatan untuk Vijay jika saja pikiran Vijay sedang tenang. Pada akhirnya, Vijay kembali minum alkohol karena kecewa pada Lahari dan juga karena kegagalan proyek itu bersama dengan Mike di bar itu. Sebagai seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, Narayan tahu benar keadaan anaknya yang sedang galau karena pekerjaan dan cintanya. Tetapi ia tetap menyiapkan makan untuk Vijay. Saat itu Vijay ungkapkan bahwa meskipun dia gagal, ayahnya selalu mendukung agar terus bangkit. Walaupun pulang dalam keadaan mabuk, ayah tetap menyiapkan makan untuknya. Seandainya ibu masih hidup, tentu ibunya yang akan menyiapkan. Tetapi itu tidak berarti akan berbeda keadaan. Lalu dia katakan pada ayahnya, aku mencintaimu ayah. Mulai besok, status WhatsAppku, ayahku adalah pahlawanku. Suatu hari tetangga dan sahabat Narayan berujar jika dia mendengar kegagalan Vijay dalam karir dan pulang sering dalam kondisi mabuk. Dia katakan bahwa dia akan berkata pada anaknya untuk memberi pekerjaan untuk Vijay. Orang ini sebut saja Krishna Rao sering memamerkan keberhasilan anaknya pada Narayan. Ketika listrik tiba-tiba mati, cucunya merengek karena film kartun yang sedang ditonton mati. Mereka berusaha menyalakan listrik, tetapi anak Krishna Rao yang katanya seorang insinyur tidak kunjung berhasil memperbaiki. Ayah Vijay segera menelpon Vijay untuk datang. Dengan mudahnya, Vijay memperbaiki sumber masalah kenapa listrik mati dengan berkata kerusakan ada pada papan depan, dan ini adalah dasar. Sebelum Vijay pulang, ayahnya berkata di depan Krishna Rao untuk memotivasi anaknya bahwa jika seorang mengetahui dasar, dia akan mengerti bahwa itu harus diperbaiki. Seorang pria akan mencari solusi jika sesuatu yang dia cari tidak dia temui. Begitupun kesuksesan, perlu proses dan waktu. Lalu menyuruh anaknya untuk pergi. Tampaknya kalimat ini menjadi tamparan bagi Krishna Rao. Apa yang dikatakan ayah Vijay juga membuat Vijay bangkit dan menemui Swija karena hanya dia yang bisa membantu Vijay. Tapi karena waktu itu Vijay bikin marah Swija, terpaksa dia harus sedikit bekerja keras untuk meyakinkan Swija. Akhirnya Swija berhasil diyakinkan oleh Vijay dan mereka berangkat ke Mumbai untuk mendatangi bagian CEO namanya Jaya Prakash. CEO menerima ide Vijay yang menurutnya menarik dan meminta agar membuat sebuah demo dan itu membutuhkan waktu seminggu. Hingga mereka harus tinggal selama seminggu di sana. Mereka akan menginap di rumah seorang pria pelit yang sangat perhitungan namanya Krishor. Ini dia orangnya. Krishor adalah seorang yang pernah dibantu oleh Swija, sehingga dia memiliki pekerjaan dan rumah di Mumbai. Dengan demikian ia mau membantu Swija untuk masalah ini. Krishor memanggil Swija dengan kakak karena dia takut disangka berusaha mendekatinya. Krishor tahu kalau Swija sangat benci dengan pria. Di saat selesai makan, Swija melihat lukisan. Menurutnya sangat indah dan menakjubkan, tetapi jika itu dialami, Vijay pun ikut memperhatikan ternyata lukisan itu hanya untuk menutupi botol-botol anggur yang ada di belakangnya. Vijay dan Krishor mengobrol berdua, mereka membicarakan Swija. Dia katakan bahwa Swija orang yang sangat negatif, kasar, bahkan pada ibunya sekalipun. Hal itu juga pernah disaksikan Vijay ketika berangkat menuju Mumbai. Di sisi lain, Janardan dan Bharat mengetahui Vijay bersama Swija datang ke Mumbai untuk proyek. Dia berencana akan menggagalkan proyeknya. Karena biar bagaimanapun keputusan proyek diterima atau tidak, Dewan Direksi harus dimintai persetujuannya.
Krisor masih heran pada Suica yang pada dasarnya tidak mudah percaya pada siapapun. Tetapi kenapa percaya dengan Vijay? Suica mengatakan bahwa dia percaya pada idenya, bukan pada orangnya. Saat berbincang dengan Krisor di Metro Hyderabad, tidak sengaja Vijay bertemu dengan Lahari. Walaupun Vijay marah pada Lahari, tetap ia menyapa Lahari. Lahari berkata, bukankah aku telah pergi sejak lama? Rupanya Lahari masih mengingat kata terakhir Vijay ketika putus. Lahari mengira bahwa Vijay datang untuknya. Tetapi Vijay berkata bahwa ia datang ke Mumbai karena proyek itu. Tetapi jika dia katakan demikian, belum tentu Lahari percaya. Vijay pun mengantarkan Lahari ke tempat tujuannya. Sepertinya Vijay sangat fokus mengerjakan proyek ini dengan baik. Hal ini dilihat oleh Suica yang mulai tertarik pada Vijay. Hingga ketika Krisor berkata bahwa proyek ini tidak akan berhasil, Suica pun marah padanya. Krisor menyuruh Vijay yang brewok agar mencukurnya. Vijay menolak karena pacarnya menyukai janggutnya. Meskipun sudah putus, tetapi Vijay masih berharap suatu saat nanti akan bersatu. Suica yang mendengarkan obrolan mereka berdua berkata semua cinta pria itu palsu dan hanya akting. Diam-diam Vijay punya rencana mengajak Suica naik kapal di malam hari. Untuk awalnya Suica merasa senang dan tak lama berselang, kapal yang goyah sehingga membuat mual dan meminta Vijay agar kembali. Vijay pun mengatakan kepada Suica, apa yang dilihat bagus di lukisan ternyata membuatmu takut ketika melihat kenyataannya. Sederhananya, jangan melihat benar atau salah dari kejauhan sebelum melihatnya dari dekat. Kemudian dia berkata, pria itu seperti tentara. Mereka tahu cara bagaimana masuk, tetapi tidak tahu cara bagaimana ia keluar. Itu sebabnya Vijay selalu mengingat pacarnya, meskipun pacarnya tahu atau tidak. Ia juga mengatakan pada Suica, lebih baik jika kau seperti ini dalam segala hal. Rupanya kata-kata Vijay menyadarkan kesalahan Vijay selama ini yang selalu menganggap semua pria negatif. Dia mulai senyum-senyum sendiri. Tak lama kemudian datang Lahari menemui Suica. Lahari melihat perubahan pada Suica, tetapi Suica masih belum tahu pasti. Kemudian dia mengingat tentang hubungan Lahari dengan pacarnya. Tanpa mengetahui fakta, ia memintanya untuk berpisah. Lahari menjadi bingung kenapa dia berkata demikian. Suica mengatakan bahwa dia lebih mengenalnya. Jika Suica salah, maka kesalahannya akan sangat membekas. Tak lama kemudian Vijay yang berangkat menuju kantor untuk meeting ditelepon Lahari untuk bertemu. Tetapi harus ditunda karena meeting tidak dapat diundur. Tibalah saatnya Vijay mempresentasikan proyek di hadapan CEO dan Dewan Direksi dengan penuh rasa percaya diri. Dia sampaikan detail seluruh alur proyek yang mesti disampaikan dengan video demonya. Semua bertepuk tangan memuji Vijay, berbeda dengan Janardan yang berkomentar mencari letak kesalahan dan memancing agar Vijay marah dengan mengatakan proyek seperti ini tidak akan berhasil. Karena jika ponsel dalam keadaan mati, maka ponsel tidak akan berfungsi. Suica dan Krisor mencoba membela Vijay, tetapi Janardan terus berkomentar dengan menyudutkan kelakuan Vijay ketika di Hyderabad, ketidaksopanannya, kesombongannya, dan proyek yang sangat rentan pernah dicobanya ketika itu. Dan berkata bahwa orang ini adalah orang yang selalu gagal dan lebih baik dia bekerja di servis TV. Dan proyek ini ditolak, kata Janardan. Benar saja, Vijay marah dan menarik kerah Janardan. Di saat bersamaan, CEO memarahi Vijay yang emosi. Dia berkata dalam proyek jika ingin mencapai keberhasilan, bukan hanya bakat yang dibutuhkan, tetapi karakter dan kesabaran. Jika itu tidak kau miliki, berapa besar pun bakat yang kau miliki selamanya, kau tidak akan berhasil. CEO pun mengusir Vijay. Bersamaan dengan kepulangan Vijay, dia bertemu dengan Lahari. Suica meminta maaf karena hubungan mereka putus, sebenarnya karena Suica. Ini adalah kesalahannya, bukan kesalahan Lahari. Situasi dan emosi Vijay hancur saat itu. Vijay pun menyalahkan mereka berdua. Jikapun Lahari pergi, itu tidak akan memperburuk dirinya. Jika saja matahari bersinar dari segala sisi, maka aku tidak akan mendapatkan cahaya sedikit pun karena aku adalah yang ditolak. Begitu kata Vijay. Kini semua berubah. Vijay yang putus asa dan hancur, dia berdiri di tengah hujan. Sementara ayahnya datang untuk menghiburnya. Tetapi Vijay yang putus asa karena berulang kali mencoba untuk bangkit dan bangun, selalu gagal. Kini dia sudah tidak sabar. Sebagai seorang ayah yang bijak dan menyayanginya, dia katakan kegagalan yang menimpamu
lalu dibiarkan tidak bangkit dan mencoba lagi, itu adalah generasimu. Tetapi di generasiku, ketika kegagalan datang, dia akan mencari titik masalahnya dan mencari solusinya. Bila ada seorang yang mencari kesalahan tentang apa yang kau lakukan, maka carilah kesalahan itu. Jika kau temukan itu, maka kau akan cari solusinya. Tidak ada prestasi yang lebih besar daripada menemukan kesalahanmu sendiri. Apa yang dikatakan ayahnya sangat berharga sekali untuk Vijay, yaitu prestasi yang lebih besar adalah menemukan kesalahan diri kita sendiri. Vijay pun mulai menata kembali detail proyeknya agar dapat berjalan dengan mulus. Kali ini Vijay akan melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Ia datangi kantor polisi, juga menyewa mobil untuk melakukan uji coba perangkatnya sendiri. Dia pun menelpon Swija. Dia katakan inspirasi terciptanya perangkat itu adalah karena Swija yang ketika itu ditolong oleh Vijay karena kecelakaan. Tidak ada yang menolongnya karena jauh dari pemukiman. Sejak itulah ia berinisiatif untuk menciptakan aplikasi penghubung yang bisa mengarahkan kejadian kecelakaan dengan ponsel pengemudi. Tetapi kali ini HP tidak diperlukan lagi, karena hanya dengan SIM card yang dimasukkan ke dalam perangkat itu sudah cukup. Vijay melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan menabrak tiang lampu sehingga mobil terpelanting jatuh. Perangkat itu pun mengoneksikan dan menghubungkan secara otomatis ke polisi, rumah sakit, dan beberapa tempat yang sudah tersambung oleh perangkat itu. Segera mereka berdatangan dan membawa Vijay ke rumah sakit. Ayah Vijay bertanya, apa ini semua? Dia hanya mengacungkan jempolnya. Kejadian ini menjadi viral di seluruh negeri, sehingga memunculkan komentar positif dan negatif dari netizen. Semua perusahaan tertarik pada ide Vijay yang berusaha menguji perangkatnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kembali ke scene awal, di mana Vijay didakwa di persidangan. Pengacara mengutarakan bahwa Vijay telah merusak properti pemerintah dan mencoba membuat aksi seperti pahlawan agar banyak orang memujinya dengan mempermainkan nyawanya sendiri. Proyek ini berbahaya dan dilarang. Semua orang yang dekat dengan Vijay berdiri membela Vijay. Hingga terpaksa sidang diistirahatkan sejenak. Saat itu, Swija mengatakan dan menguatkan Vijay. Dia berkata bahwa hanya kaulah yang bisa selamatkan pikiran dengan menyelamatkanku. Kemudian datanglah hari yang juga menguatkan Vijay dengan berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Jika kau ditangkap dan tidak berhasil pun tidak apa-apa. Aku akan tetap bersamamu. Sebelum sidang dimulai, ayah Vijay mendatangi pengacara yang menyampaikan seandainya dia mati, ya, itu adalah anakku. Tetapi bagaimana jika dia mati, tetapi 10 orang selamat karena dia? Pengacara pun hanya terdiam. Sidang dimulai kembali. Vijay mengungkapkan niat baiknya kepada semua hadirin. Dia berkata karena ayahnya yang selalu mendukung, meskipun selalu gagal, dan Swija adalah satu-satunya orang yang mendengar dan mendukung proyek saya, walaupun peluang itu sangat kecil. Apa yang aku lakukan semata-mata karena ketulusan, bukan ingin dipuji. Telah banyak usaha dijalani, perusahaan didatangi, tetapi tidak ada yang percaya padaku. Jika seandainya aku dipenjara, maka itu bukan hal baru, karena aku merasa dipenjara setiap kali aku gagal. Ketika keluar dari penjara, kini aku mulai menghargai kegagalan. Kegagalan adalah anugerah. Kegagalan adalah guru terbaik. Jika orang menang dan selalu menang, maka beritanya akan terpampang di halaman utama. Tetapi jika orang kalah dan menang, maka itu akan menjadi sejarah. Begitu kata Vijay. Semua orang terdiam mendengar ucapan Vijay. Narayan sebagai seorang ayah merasa bangga dengan anaknya. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk membebaskan Vijay dengan membayarkan denda kerusakan properti pemerintah. Di sesi akhir, proyek Vijay diterima dan disponsori oleh perusahaan Oberoi. Film pun berakhir saat Vijay berjalan menuruni tangga dan narasi dari Vijay mengatakan, pertama kali dalam hidup, ketika menuruni setiap langkah, aku merasa seperti naik. Kupikir ini disebut sukses. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan tunggu video kami berikutnya. Wassalam.